Angkatan 6 Kabupaten Sibolgappang ingin melakukan wawancara terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Sebelum kita lebih jauh membahas kasus dilema etika dan rujukan moral, bisakah Ibu memperkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Haja Hasnati SPD MM, Kepala UPT SD Negeri 1 Amparita, Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Sibolgappang. Terima kasih Bu. Nah, baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan rujukan moral dan dilema etika. Pertanyaan pertama Bu Haji, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi, apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Selama saya menjabat sebagai kepala di satuan pendidikan ini, dalam menghadapi beberapa kasus dilema etika, di mana dilema etika itu adalah dua kasus yang keputusannya sama-sama benar, sedangkan rujukan moral adalah dua keputusan di mana salah satu dari keputusan itu adalah keputusan yang salah. Contoh misalnya, ada seorang anak yang belum lancar membaca, sehingga anak tersebut harus tinggal kelas, tidak boleh naik ke kelas selanjutnya karena itu adalah aturan. Kemudian kita harus mempertimbangkan jangka panjangnya dan dapat dipertanggungjawabkan ketika kita mengambil keputusan itu, dan anak tersebut karena dilihat dari segi kedisiplinannya, kemudian dilihat dari kerajinannya, anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk naik ke kelas selanjutnya, sehingga di kelas selanjutnya lebih terbimbing lagi dengan guru kelasnya, kemudian anak tersebut bisa membaca lancar. Jadi dilema etika itu kalau boleh dikatakan kebenaran versus kebenaran Bu ya, kemudian rujukan moral itu sendiri adalah merupakan kebenaran melawan ketidakbenaran, seperti itu. Luar biasa Ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini Bu. Nah, jika Ibu mengambil suatu keputusan, terutama nih Bu untuk kasus dilema etika atau kasus yang sama-sama benar, bagaimana Ibu mengambil keputusan seperti itu? Dalam mengambil keputusan seperti kasus-kasus seperti itu, harus kita perhatikan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai universal yang misalnya kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan lain-lain. Kemudian keputusan itu berpihak kepada murid dan dapat kita pertanggungjawabkan. Oh ya, jadi kalau saya tadi menyimak bahwasanya ada 3 hal ya Bu ya. Ada 3 hal yang Ibu perhatikan ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Apakah berpihak pada murid, kemudian berdasarkan kepada kebajikan yang bersifat universal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Luar biasa Bu. Jadi ada 3 hal di situ. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, nah itu kan tadi ada kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah terkait dengan bagaimana langkah-langkah Ibu, ya langkah-langkah Ibu untuk menyelesaikan atau menentukan bahwasanya ini kasus dilema etika, seperti itu. Dalam mengambil keputusan, misalnya pada kasus dilema etika, mengambil keputusan itu harus yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian dan benar atau salah
Kemudian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip persolusi atau investigasi opsi, kemudian membuat keputusan. Keputusan bisa kita lihat kembali atau pertimbangkan kembali, refleksi kembali apakah keputusan yang kita ambil itu sudah benar-benar, misalnya keputusan berbasis akhir itu dilakukan demi kebaikan orang banyak, kemudian menjunjung tinggi nilai pada prinsip dalam diri, yaitu berpikir berbasis peraturan. Yang kemudian terakhir adalah berpikir peduli, melakukan apa yang kita harapkan orang lain bisa lakukan. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu melakukan langkah-langkah untuk istilahnya dapat mengetahui di 5 etika ini, supaya nantinya Ibu tidak istilahnya tidak salah dalam mengambil satu kesimpulan. Saya sempat menyimak tadi bahwa ada 3 cara Ibu untuk merefleksinya, apakah berdasarkan aksi akhir, apakah berdasarkan peraturan, dan peduli. Luar biasa sekali Bu. Kemudian selanjutnya Ibu terkait dengan kasus dilema etika, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, lebih efektif mungkin dari hasil pengujian keputusan. Jika keputusan didasarkan pada aturan, maka besar harapan keputusan yang kita ambil itu adalah merupakan keputusan yang terbaik. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya keputusan yang Ibu anggap efektif itu adalah keputusan yang berdasarkan pada peraturan, seperti itu ya Bu Haji ya. Oke. Selanjutnya Ibu masih terkait dengan dilema etika. Nah, hal-hal apa saja yang Ibu anggap dalam mengambil suatu keputusan terhadap dilema etika ini yang menjadi tantangan atau hambatan Ibu, seperti itu? Kalau berbicara tentang tantangan atau hambatan yang biasa kami dapatkan di sekolah adalah misalnya mengubah mindset dari tim untuk dapat melaksanakan keputusan yang diambil. Misalnya guru dalam proses pembelajaran itu adalah guru adalah seorang pemimpin pembelajaran, maka seorang pemimpin itu akan mempengaruhi kehidupan murid-murid di masa depan. Jadi tantangan terbesarnya di sini adalah pola pikirnya Bu ya. Kadang mungkin ada beberapa teman atau rekan kerja kita istilahnya pola pikirnya masih bersifat tradisional. Nah, tantangan Ibu ingin mengubahnya ke pola atau pemikiran yang lebih modern, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, seperti itu ya Bu. Luar biasa. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, nah Ibu kan tadi menjelaskan bahwa kadang Ibu mengalami istilahnya kasus-kasus dilema etika. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal ya, atau Ibu biasanya kalau menemukan suatu masalah, saya ingin menyelesaikan masalah ini sekarang juga, atau misalnya Ibu mengatur jadwal seperti itu? Kalau kami ada di sekolah kami ada kasus dilema etika, maka tidak serta-merta kami mengambil keputusan. Kami bersama Dewan Guru melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Semisal kita ada menemukan kasus ranahnya besar, maka kami melibatkan pengawas sekolah sebagai atasan kami untuk mempertimbangkan apakah keputusan yang kami ambil bersama dengan rekan-rekan guru ini adalah suatu keputusan yang terbaik untuk sekolah kami. Oh ya, jadi istilahnya Ibu dalam mengambil satu keputusan, kalau menemukan kasus dilema etika tidak langsung memutuskan Bu ya. Jadi
biasanya melakukan musyawarah dalam rapat dewan guru seperti itu Bu. Nah kemudian terkait masih ini pertanyaan saya Bu, masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, adakah seseorang yang biasa membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Ya, biasanya dikala ada kasus yang terjadi di sekolah kami ini, maka kami bersama dengan dewan guru, rekan-rekan guru melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik, hasil terbaik sesuai dengan keputusan hasil musyawarah yang kami lakukan tersebut. Jadi bukan mengambil keputusan sendiri, tapi berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan rekan-rekan guru. Oh iya, luar biasa Bu. Jadi keputusan Ibu selalu berdasarkan kepada keputusan dewan guru seperti itu, dengan rapat dewan guru. Nah kemudian Ibu nih pertanyaan terakhir. Nah kalau Ibu istilahnya dari proses awal dari pertanyaan pertama sampai terakhir tadi, adakah pembelajaran atau pengalaman yang Ibu dapat petik terkait dengan keputusan dilema etika ini? Melalui kegiatan wawancara dari calon guru penggerak ini, sebenarnya sih saya harus jujur bahwa selama ini yang kami lakukan sudah kami lakukan selama ini, cuma aturannya itu tidak serentetan dengan apa yang seharusnya kami lakukan. Jadi sekarang ini dalam mengambil suatu keputusan di kasus dilema etika misalnya, maka kita harus berdasarkan 4 paradigma yang harus kita lakukan. Kemudian ada 3 prinsip penyelesaian kasus, yaitu misalnya berpihak kepada murid, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, kemudian satu lagi yaitu nilai kebajikan yang universal. Jadi kemudian terakhir ada 9 langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Luar biasa sekali Bu. Jadi pada dasarnya Ibu telah melaksanakan proses meliputi 4 paradigma, apakah itu paradigma individu lawan kelompok, kemudian kemana lawan kesetiaan, jangka panjang dan jangka pendek seperti itu Bu, kemudian misalnya rasa keadilan dan sebagainya. Dan ternyata Ibu juga menerapkan istilahnya dalam mengambil suatu keputusan dalam dilema etika ada 3 prinsip yang sudah diperhatikan, yaitu berpihak kepada murid, kemudian berdasarkan nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman istilahnya belum teruntut seperti itu. Nah kemudian saya menyimak tadi juga bahwasanya dalam mengambil satu keputusan itu ada 9 langkah, mulai dari mengidentifikasi masalah sampai kemudian melakukan refleksi. Nah kemudian nanti refleksi ini itulah yang menjadi keputusan, apakah istilahnya berdasarkan pada keputusan akhir, kemudian apakah rasa peduli dan berdasarkan peraturan. Luar biasa sekali Bu Aji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Ibu Aji beserta rekan-rekan di UPT Negeri 1 Amparita senantiasa melakukan keputusan-keputusan atau menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini selalu berdasarkan kepada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip penyelesaian masalah, dan kemudian 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Terima kasih Bu. Pak Haji, mohon maaf, selamat siang. Saya mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan, nama saya Asuste, selaku calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Senen Lapang. Mohon izin saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Sebelum itu Bapak saya minta untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya datang di sekolah kami untuk melakukan wawancara sebagai rujukan dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dapat menjadi
rujukan bagi Bapak semua untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya. Baik Bapak, saya persilakan diri. Saya atas nama Haji Ramlan SAG PD selaku kepala sekolah di PT Negeri 1 PTN ini dan membina beberapa guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini. Oke Pak, terima kasih atas perkenalannya. Kalau menurut informasi yang saya dengar, sekolah Bapak termasuk salah satu sekolah penggerak ya Pak di Kabupaten Sidrap. Ya, kami memang sudah termasuk dalam sekolah penggerak angkatan kedua pada periode ini. Jadi ada beberapa sekolah yang kami bersamai dalam sekolah penggerak ini di angkatan kedua. Oh iya Pak, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaannya Pak terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, terkait dengan kasus yang pernah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah di UPT SD Negeri 1 TPAJ, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut, apakah merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral? Oke, selama saya berada di sini atau menjabat sebagai kepala sekolah di sini, memang terkadang ada beberapa masalah atau persoalan yang sering muncul di dalam sekolah. Itu memang sudah menjadi kewajiban bagi kita semua stakeholder untuk melakukan melihat suatu situasi yang seperti itu untuk bagaimana melakukan perbaikan ke depannya. Baik, pertanyaannya tadi masalah dilematika dan situasi moral sering terjadi di sini. Namun kalau di dilematika moral yang terjadi, ya itu tidak terlalu signifikan yang terjadi di sini, karena memang di sekolah kami ini ada memang unsur-unsur yang atau praktisi yang membidangi hal yang menyangkut dilematika moral. Namun kalau ada persoalan dilematika moral yang kita hadapi seperti itu, kita berupaya menyelesaikan dalam pihak sekolah. Kemudian kalau tidak bisa dalam pihak sekolah, kita menyelesaikan dalam pihak komite. Kalau tidak bisa di komite, kita meningkat kepada level pengawas dan sebagainya. Kemudian di pertanyaan yang kedua tadi tentang rujukan moral, itu juga kadang terjadi di dalam sekolah. Namun penyelesaiannya tergantung dari kasus yang ada yang kita temui. Kalau dia membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat, kita selesaikan dengan cepat. Tapi kalau memerlukan beberapa pihak atau unsur yang menyelesaikan, ya kita duduk bersama dan menentukan masalah yang terjadi. Seperti itu. Oh ya, jadi ada beberapa banyak cara untuk mengidentifikasi kasus ini Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, sebagai pimpinan tertinggi di instansi ini, bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus yang muncul di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar? Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Apakah biasanya berpihak kepada siswa ataukah bisa berdasarkan kebajikan orang banyak dan lain sebagainya? Pak, bisa dijelaskan? Jadi mengambil keputusan dari isi pertanyaannya itu, kita melihat dulu persoalannya dulu. Kalau membutuhkan banyak pihak, kita selesaikan dengan banyak pihak. Kalau menyelesaikan dengan keputusan dari kepala sekolah itu, kita selesaikan dengan keputusan kepala sekolah. Dalam artian, misalnya si anak tersebut misalnya terdapat masalah, tapi ada nilai positif yang mendukung, maka kita selesaikan dengan kepala sekolah saja, jangan melibatkan terlalu banyak orang. Tapi kalau memang bisa melibatkan terlalu banyak orang, itu lebih urgennya lebih bagus lagi, karena ada penyaksian dari beberapa pihak bahwa anak ini memang layak dipertahankan atau misalnya dinaikkan ke jenjang yang selanjutnya. Oh iya, terima kasih Pak. Nah, kemudian Pak Haji, pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang Bapak tempuh
dalam menghadapi kasus seperti ini, bagaimana, apakah ada langkah-langkah khusus mulai dari mengidentifikasi masalah sampai seterusnya begitu Pak? Oh, iya. Jadi langkah-langkah yang kami sering tempuh di sekolah ini selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di sini, yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Atau masalahnya terlalu berat, kecil, sedang dan lain sebagainya. Kemudian kita mengambil lagi secara persuasif misalnya, apakah metode atau model yang perlu kita lakukan. Karena semua masalah itu harus butuh penyelesaian yang secara secara bertahap dan harus diselesaikan segera, karena kapan persoalan itu tidak selesai maka akan berlarut-larut. Makanya itu kita harus menentukan masalahnya. Kalau masalahnya berat ya kita duduk secara bersama. Kalau masalahnya ringan kita selesaikan saat itu. Apakah ada refleksi Pak? Ya terkadang juga kita adakan refleksi bila mana persoalannya itu kita sudah kita clearkan, terus kita harus adakan refleksi apakah ada masalah-masalah yang muncul atau sudah clear semua seperti itu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu sudah Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, keputusan yang sering saya ambil apakah sudah efektif atau tidak itu tergantung dari bibit masalahnya juga. Kemudian dilihat dari segi aturan-aturannya juga. Kemudian dilihat dari bagaimana kondisi teman-teman yang ada di stakeholder ini, supaya tidak ada yang tidak terakumulasi semua input-input atau pikiran-pikiran mereka kita akumulasi supaya persoalan ini bisa begitu selesai dengan sekelir-kelir. Oh iya, sudah efektif ya Pak, terutama dalam bagaimana caranya merangkul aspirasi teman-teman itu. Nah kemudian lanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Nah dalam menghadapi kasus dilema etika ini, adakah tantangan yang biasa Bapak temui dalam menyelesaikan kasus? Ya, dalam mengalami persoalan dilema etika ini, ya terkadang ada beberapa tantangan yang muncul itu. Yang pertama, biasa dukungan orang tua tidak ada. Yang kedua, kedisiplinan siswa itu artinya siswa diharapkan hadir, tidak hadir. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari SDM itu guru sendiri tidak bisa menyelesaikan. Maka kalau seperti itu kita dapati, maka kita kembalikan kepada praktisi yang ada di sekolah ini untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Oh iya, jadi ada semacam praktisi ketika ditemukan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan ya Bapak ya. Seperti itu luar biasa. Nah kemudian pertanyaan saya selanjutnya, nah ketika Bapak menerima atau menghadapi kasus dilema etika atau rujukan moral, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut atau ada jadwal yang Bapak susun sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi kedua permasalahan ini apabila kita temukan tergantung dari tadi pertanyaannya bahwa apakah diselesaikan secara secepatnya atau menyusun jadwal atau membuat schedule-nya untuk menyelesaikan. Ya kalau saya tergantung dulu masalahnya, apa kalau masalahnya kecil bisa diselesaikan kita selesaikan itu, jangan terlalu lama sehingga bisa memberi ruang lagi untuk meluas permasalahan itu yang selanjutnya. Jadi kalau masalahnya agak sedang, maka kita harus dudukkan secara bersama kepada teman-teman yang ada di sekolah ini. Kemudian kalau masalahnya agak berat, kita ya berkolaborasi dengan orang tua, pihak pemerintah setempat dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya, jadi tergantung masalahnya ya Pak. Kalau bisa diselesaikan secara cepat diselesaikan, tapi kalau membutuhkan pertimbangan banyak maka dibikinkan jadwal ya Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya, nah kira-kira adakah orang atau seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus? Ya, kalau kita lihat masalah itu, setiap masalah itu pasti ada orang yang selalu membantu dari kita semua. Nah, gantung dari bagaimana kita membijaki atau menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau masalahnya terlalu kecil, tidak terlalu signifikan, maka masalahnya itu bisa kami selesaikan secara pribadi atau kepada pihak sekolah yang bisa menyelesaikan. Tapi kalau
masalahnya agak terlalu berat atau agak bisa diselesaikan dengan banyak orang, maka kami dudukan berbagai pihak untuk mencari solusi atau metode yang harus dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ada pada sekolah ini seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi ada pasti dalam masing-masing satu kasus terkadang kita bisa memutuskan sendiri dan terkadang kita membutuhkan bantu orang lain, Pak ya, seperti itu. Oke, nah kemudian Pak, pertanyaan terakhir dari kami terkait dengan wawancara ini. Setelah melakukan yang namanya proses atau mengalami yang namanya penyelesaian kasus dilema etika, bagaimana pengalaman atau pembelajaran yang Bapak dapat petik ketika menyelesaikan suatu kasus seperti itu? Oh iya. Ada pengalaman atau pembelajaran Ya, yang pengalaman pembelajaran sering kami alami selama di sini atau selama menjabat sebagai kepala sekolah di sini, itu artinya bagaimana kita sebagai kepala sekolah harus mengayomi semua yang ada di sekolah ini, bagaimana memberikan mengarahkan mereka petunjuk-petunjuk yang ke arah positif sehingga mereka bisa berjalan sesuai harapan kita bagaimana mestinya, seperti itu. Masih Pak, luar biasa. Jadi di sini saya bisa petik kesimpulan bahwasanya Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu selalu berdasarkan kepada kebajikan yang bersifat universal dengan memperhatikan kepentingan orang banyak, seperti itu Pak ya. Itu adalah keputusan yang berdasarkan kepada rasa peduli. Nah, satu lagi Pak, kalau boleh saya ingin mendengar statement terakhir dari Bapak terkait dengan kalau misalnya kita menemukan kasus dilema etika seperti itu, bagaimana cara menyelesaikannya? Apabila kita menemukan kasus dilema etika, satu jalan lain untuk melakukan perbaikan kepada persoalan itu tidak lain hanya untuk memberikan jalan yang terbaik bagaimana kasus itu tidak bisa terulang lagi, bagaimana kasus itu bisa diselesaikan secepatnya, dan bagaimana kasus itu bisa teratasi sedini mungkin, seperti itu. Jadi kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini, orang tua dan pihak pengurus tempat, bahkan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada kami. Ya oke Pak, luar biasa sekali statement terakhir dari Bapak bahwasanya kita harus senantiasa melakukan kolaborasi dari berbagai pihak seperti itu Pak. Terima kasih terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus. Sekali lagi Pak, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada kata-kata kami yang tidak benar, mohon maafkan. Terima kasih Pak. Setelah kami melakukan wawancara dengan Kepala UPTSD Negeri 1 Amparita dan Kepala UPTSD Negeri 1 TT Haji, saya dapat merefleksikan bahwasanya keputusan yang mereka ambil berdasarkan pada kasus dilema etika atau bujukan moral itu, mereka sudah mengambil yang namanya 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan kepada keberpihakan kepada murid, kemudian berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak terlaksana secara berurutan, tapi pada dasarnya mereka sudah melaksanakan ketiga prinsip tersebut. Kemudian untuk kategori dilema etika, 4 paradigma pengambilan keputusan termuat dalam pengambilan keputusan atau penentuan dalam dilema etika. Itu dapat dilihat dari adanya 4 unsur paradigma etika yang mereka ucapkan, yaitu yang pertama individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga yaitu rasa kebenaran melawan rasa kesetiaan, yang terakhir yaitu jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, kemudian berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan itu mereka sudah juga melaksanakan, meski tidak berurutan, tapi mereka melakukan atau pengambilan keputusan itu sudah istilahnya mengidentifikasi permasalahan yang ada. Setelah melakukan identifikasi, kemudian melakukan berbagai macam opsi, kemudian penentuan benar lawan benar atau benar lawan salah. Setelah itu juga mereka pernah melakukan yang namanya opsi trilema, yaitu
pemilihan opsi lain yang tidak terduga seperti itu. Kemudian pada akhirnya mereka melakukan suatu refleksi, di mana refleksi ini merupakan suatu pengambilan keputusan apakah keputusan tersebut berdasarkan kepada nilai akhir, kemudian apakah keputusan tersebut berdasarkan kepada peraturan, dan yang ketiga atau terakhir yaitu apakah keputusan tersebut berdasarkan pada istilahnya rasa peduli, di mana keputusan ini berlaku untuk banyak orang seperti itu. Itu ada refleksi yang dapat saya lakukan terkait dengan wawancara, dilema, etika, dan bujukan orang. Terima kasih.